Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya berasal dari kelas C dengan NIM 2304042018. Pada video kali ini saya akan membahas materi-materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah pengertian kognitif dan menurut para ahli. Kognitif adalah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham, karena disinilah praktek kecerdasan kognitif bekerja dalam proses sebuah pengetahuan. Secara umum, kognitif berbicara tentang gagasan, ide, dan pemecahan masalah berakar pada kemampuan kognitif seseorang. Tanpa adanya kecerdasan kognitif, mustahil sebuah ilmu pengetahuan dapat dipahami. Sederhananya begini, kognitif wajib berperan dalam dunia belajar mengajar. Adapun pengertiannya menurut para ahli ada sebagai berikut. Yang pertama, menurut Williams and Susanto, pengertian kognitif menurut Williams and Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Yang kedua, menurut Neisser. Menurut Neisser, kognitif itu hanya bicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga itu menurut Gage. Menurut Gage-nya, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Yang keempat itu menurut Driver. Menurut Driver berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran. Metode pemahaman yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Yang kelima menurut Piaget adalah menurutnya kegiatan seseorang anak, bagaimana ia bisa beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Nah, selanjutnya tahap perkembangan kognitif. Pada tahap ini, Jane Piaget membagi tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia menurut usia menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap sensori atau sensori motor. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Perkembangan kognitif tahap ini adalah proses di mana descretion. Artinya, pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Ia centralized pada dirinya sendiri. Baru pada tahap berikutnya, dia mengalami destress pada dirinya sendiri. Yang kedua itu tahap praoperasional. Fase ini merupakan perkembangan kemampuan kognitif yang terjadi pada rentang usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Yang ketiga ada tahap operasi konkret. Tahap ini terjadi pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret ini adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan dan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Yang keempat adalah teknik operasi formal. Tahap operasi formal ada pada rentang usia 11 sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja.
Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealiantis. Selanjutnya, materi periode perkembangan kognitif. Yang pertama itu periode balita 0-2 tahun. Pada tahap ini anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, melihat atau mendengar, serta tindakan motorik yaitu menyentuh dan menggapai. Nah, yang kedua periode anak-anak usia 2-11 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai anak awal pemikiran yang logis. Yang ketiga, periode 11 sampai dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret seseorang. Seseorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor yang pertama adalah faktor hereditas atau keturunan. Seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan Lindsay dan Shapiro berpendapat bahwa intelijensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Luke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih yang masih bersih. Belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Berdasarkan pendapat Luke, taraf intelijensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga ada faktor kematangan, di mana faktor ini adalah hasil proses pertumbuhan dan perkembangan yang terlaksana dengan baik, sehingga mencapai tingkat kepribadian yang lebih tinggi dalam bertingkah laku secara wajar. Yang keempat adalah faktor organ, fisik maupun psikis. Dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang kelima ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat intelijensi karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang keenam ada faktor minat dan bakat. Adapun faktor ini diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang ketujuh adalah faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Materi selanjutnya adalah perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan bahasa adalah sama dengan penguasaan bahasa, yaitu proses pemilikan kosakata, kemampuan menyusun kata-kata sederhana sampai pada kemampuan menyusun tata bahasa sederhana maupun kompleks. Dan perkembangan emosi merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat.
pembahasan selanjutnya, konsep dasar perkembangan bahasa dan emosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Piaget berpendapat bahwa bahasa tidak memfasilitasi, hanya mencerminkan apa yang sudah diketahui anak dan hanya memberikan sedikit kontribusi untuk pengetahuan baru. Yang kedua, menurut James Lange mengatakan bahwa emosi merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani. Emotion is the perception of bodily states. Orang sedih karena menangis, orang takut karena gemetar, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pandangan Vygotsky, bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak berbicara tidak hanya untuk komunikasi sosial, namun juga membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya, menurut Latifa 2017, emosi merupakan perasaan intens yang ditunjukkan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk penyampaian pesan dalam bentuk simbol yang telah disetujui bersama. Kemudian merangkainya sesuai urutan sehingga menjadi sebuah kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya pembahasannya adalah tahap perkembangan bahasa dan emosi. Tahap perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan fungsi otak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa otak manusia memiliki fungsi yang paling fundamental dalam struktur biologis manusia. Menurut Vygotsky, dalam Martinez Yamin dan Jamila Sabri Sanan, bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa. Anak yang menentukan tingkat perkembangan berpikir, yaitu yang pertama tahap eksternal, yaitu tahap berpikir dengan sumber berpikir anak berasal dari luar dirinya. Sumber eksternal terutama berasal dari orang dewasa yang memberi pengarahan kepada anak dengan cara tertentu. Yang kedua, tahap orgasentris, yaitu suatu tahap ketika pembicaraan orang dewasa tidak lagi berbicara persyaratan. Dengan suara khas, anak berbicara seperti jalan pikirannya. Yang ketiga, tahap internal, yaitu suatu tahap ketika anak dapat menghayati proses berpikir. Misalnya seorang anak sedang menggambar kucing. Pada tahap ini anak dalam proses pikirannya dengan pikirannya sendiri. Selanjutnya, tahap perkembangan emosi. Pada dasar perkembangan emosi, anak usia dini akan berkembang dengan sendirinya. Namun tetap butuh dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya, terutama dukungan dari orang tua, untuk bisa mengembangkan kecerdasan emosional ini dengan baik. Jika kecerdasan emosional ini berkembang secara positif, maka kecerdasan intelektualnya juga akan berkembang dengan optimal, seperti kemampuan untuk memahami sebuah peristiwa dan mengelola emosi sesuai dengan keadaannya. Cara belajar anak ini ada bermacam-macam. Yang pertama itu mencoba. Yang mencoba ini adalah tahap pertama. Setiap anak akan mencoba berbagai macam perilaku yang dia tahu dan memilih mana yang memberikan kepuasan terbesar pada dirinya itu, lalu mengeliminasi perilaku yang memberikan sedikit kepuasan. Yang kedua itu meniru. Cara belajar meniru akan melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Emosi mana saja yang mempengaruhi rangsangannya dalam kondisi tertentu. Anak akan mengamati hal apa saja yang bisa membangkitkan emosi orang lain dan menirunya, seperti apa yang terjadi pada orang tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi. Hampir sama dengan meniru, namun mengidentifikasi ini akan berfokus pada orang yang dikagumi dan memiliki ikatan kuat dengan anak, misalnya orang tua. Hal ini akan membuat keinginan untuk meniru emosi orang tersebut lebih kuat dibandingkan meniru sembarangan orang yang dilihatnya.
Yang keempat, mengkondisikan. Anak akan mengasosiasikan objek dan situasi yang awalnya gagal, memancing reaksi emosionalnya. Yang kelima, melatih perkembangan emosi. Anak yang baik dengan bimbingan orang dewasa dengan cara mengajarkan bagaimana bereaksi terhadap emosi tertentu. Selanjutnya, periode perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, periode perkembangan bahasa. Pada usia late primary, 7-8 tahun, bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa, sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan. Tetapi anak dapat memperbaikinya. Anak telah mampu menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, usia 6-8 tahun. Usia ini juga mulai berkembang kemampuan melakukan interpretasi, mengetahui penggunaan kata kerja dan bentuknya. Serta anak memahami jika terdapat adanya kata-kata sindiran atau arah pembelotan kata menjadi sindiran. Anak sudah mulai dapat berkomunikasi dengan panjang, meski masih bersifat abstrak. Berkembangnya pengetahuan tentang dasar-dasar bahasa dan hakikat bahasa secara signifikan, seperti kemampuan menganalisis dasar-dasar perkembangan bahasa yang menjadi pengetahuan terstruktur dalam kognitif. Yang ketiga, pada usia 9-12 tahun. Pembendaharaan kata anak berkembang sekitar 80.000 kata. Anak sudah lancar dalam menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik, seperti menggunakan kata-kata dalam proses pembelajaran. Anak juga sudah menjadi kalimat walaupun berupa sebuah instruksi. Anak juga telah menggunakan kata sambung sesuai dengan penggunaannya. Bahasa dan maksud kalimat serta mulai berkembangnya kemampuan memahami bahasa lambang seperti metafora, peribahasa, hiperbola, pantun, syair, dan sebagainya. Yang kedua, periode perkembangan emosi. Yang pertama, ada anak usia 5-6 tahun sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Anak sudah mengetahui konsep adil dan rahasia. Ini merupakan bentuk keterampilan pada anak untuk dapat menyembuhkan informasi. Yang kedua, pada usia 7-8 tahun, anak sudah dapat mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu dan mengungkapkan emosinya. Anak juga bisa dapat mengontrol emosi negatifnya. Anak mengetahui apa saja yang membuat dirinya menjadi sangat sedih, takut, dan marah, sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya. Yang keempat, ada pada usia 11-12 tahun. Anak sudah mengetahui tentang baik, buruk, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, serta adanya perkembangan yang meningkat, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Anak sudah mengetahui bahwa adanya perubahan pada nilai-nilai norma dan perilaku, serta perilaku anak juga semakin beragam. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama itu keadaan anak. Keadaan fisik pada seorang anak seperti adanya bentuk cacat pada tubuh anak maupun kekurangan yang terdapat pada diri seseorang tidak akan sangat berpengaruh pada tahap perkembangan bahasa dan emosional anak tersebut. Bahkan apabila tidak cepat diatasi secepatnya dan sedini mungkin, maka akan berdampak pada kepribadian anak tersebut. Yang kedua itu faktor belajar. Pengalaman anak dalam belajar ternyata juga menentukan bagaimana reaksi serta potensi yang akan mereka gunakan pada saat mereka atau anak-anak tersebut merasa marah. Pengalaman seorang anak dapat belajar akan dapat menunjang
perkembangan bahasa dan emosi anak tersebut. Yang ketiga, belajar dengan cara meniru. Seorang anak akan belajar meniru hal-hal yang ada di dekatnya, dan bahkan anak-anak tersebut juga akan mengamati sesuatu hal yang dapat membangkitkan bahasa dan emosi lawannya atau orang lain. Anak akan bereaksi dan bertindak sesuai dengan bahasa, emosi, dan dengan cara yang sama terhadap orang yang diamatinya secara langsung. Yang keempat, belajar dengan membimbing dan mengawas. Seorang anak akan diajarkan bagaimana cara memproses, merespon, dan bagaimana cara bereaksi kepada orang lain, sehingga respon anak mereka yang berikan tersebut dapat diterima orang lain jika seandainya suatu bahasa dan emosi anak tersebut terangsang. Yang kelima, belajar dengan pengkondisian. Dengan pengkondisian ini cara serta teknik untuk membangkitkan bahasa dan emosi seorang anak yang awalnya gagal dilakukan akan bisa menjadi berhasil jika penerapan asosiasi dan pengkondisian itu akan mudah terjadi dan akan cepat terjadi jika pada awal kehidupan anak-anak tersebut dapat menalar bagaimana bahasa dan emosional anak-anak itu akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.